Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mencermati tentang proses diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, maka kita akan dapati bahwa proses itu diliputi oleh kemuliaan demi kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim yang mensifati dirinya sebagai Inna Rabbi Ghaniyyun Karim. Sesungguhnya Tuhanku zat yang maha kaya lagi maha mulia. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemuliaannya kepada kita semua dengan menurunkan kalam-kalam ilahinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul akhir zaman yang digelar dengan innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang mulia. Ketika Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Jibril alaihissalam yang juga disifati dengan utusan Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia melalui utusannya Jibril alaihissalam yang mulia menurunkan Al-Quran kepada Nabi yang sangat mulia, yang diterima oleh manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, digelar dengan Nabi yang mulia. Dan Al-Quran yang diterima juga digelar dengan innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya itu adalah Al-Quran yang mulia. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita proses-proses yang sangat mulia. Dan diturunkan pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini syarat akan kemuliaan dan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Dan sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada manusia. Malam yang penuh dengan kemuliaan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Tidak ada di bulan lain. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim. Itulah malam yang sangat mulia. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran itu kepada umat yang mulia, umat akhir zaman. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum
minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Jadi sebaik-baik umat ini Allah berikan ketika Al-Quran yang mulia itu dijadikan sebagai pedoman hidup, dijadikan sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Qur'anul Karim, maka pemuliaan itu tentunya tidak dalam bentuk kita pemuliaan secara simbolis. Kita menciumnya, kita meletakkannya di rak yang paling tinggi, kemudian dia jaga dari debu dan kotoran. Tetapi jauh daripada itu, bahwa kita harus memuliakan Al-Quran dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Pemuliaan dalam hal keimanannya, membacanya, memahaminya, dan memuliakan Al-Quran agar dia bisa hidup dalam kehidupan kita, baik dalam pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Menjadikan Al-Quran sebagai syiar dalam dimensi kehidupan kita. Memuliakan Al-Quran artinya kita memuliakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan kalam ilahi agar dia hidup dan ada dalam setiap langkah dan perjalanan hidup kita. Kita jadikan Al-Quran ini mulia dengan sebenar-benarnya, agar kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu akan berada pada tempat yang aman, yang mulia. Tentunya surga yang penuh dengan kemuliaan itu akan diberikan. Di antara caranya adalah dengan kita memuliakan Al-Quranul Karim dengan pemuliaan yang sebenarnya, dalam arti yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar kita memuliakannya dalam aspek simbolis saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Al-Quranul Karim, baik di dunia maupun di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.